Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran di video ini. Selawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ananda Ustaz semuanya yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, sebelum kita melanjutkan pembelajaran di video ini, izinkan Ustaz untuk memberikan motivasi untuk kita semua dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang artinya yaitu bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada kita pada hari kiamat nanti sebagai penolong, sebagai syafaat untuk pembacanya. Dan ada juga hadis dari Nabi Muhammad SAW untuk memotivasi kita untuk belajar, yaitu afdalu al-ibadah ummati qiraatul Quran, yang artinya yaitu sebaik-baiknya ibadah untuk umatku, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu membaca Al-Quran. Nah, kali ini Ustadz akan memberikan motivasi untuk kita semuanya agar selalu membaca Al-Quran dan selalu semangat untuk belajar. Tapi jangan lupa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ananda Ustaz semuanya, sekarang kita memasuki pembelajaran baru atau bab baru yang berjudul Aku Anak Soleh. Nah, di sini kita mempelajari 4 hal. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, bersikap jujur. Ketiga, amanah. Yang terakhir yaitu yang keempat, santun dan menghargai teman dan orang lain. Nah, di sini kita mempelajari keseharian kita. Maka daripada itu, Ustaz harapkan kepada ananda semuanya agar bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari antum. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mencintai anak-anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha pasti memiliki perilaku terpuji. Ya, di antaranya yang Ustadz sebutkan tadi, yaitu jujur, amanah, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, serta santun dan menghargai teman. Sebagai anak muslim, antum harus membiasakan diri berperilaku terpuji dalam hidup antum sehari-hari. Nah, ananda Ustadz yang soleh, adapun contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yaitu yang pertama, tidak membantah perkataan dan perintah kedua orang tua maupun guru. Yang kedua, tidak berdusta atau tidak berbohong kepada orang tua ataupun guru. Yang ketiga, mengindahkan nasihat dan perintah kedua orang tua dan begitu juga guru. Yang keempat, membantu serta meringankan setiap urusan orang tua dengan ikhlas. Yang terakhir yaitu yang kelima, menjunjung tinggi harga diri dan martabat orang tua dan guru. Ananda Ustaz semuanya yang Ustaz banggakan dan Ustaz sayangi, adapun manfaat hormat dan patuh kepada orang tua ataupun guru yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu menjadi
anak yang disayang dan diperhatikan oleh orang tua. Yang kedua, memenuhi tuntutan dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua ataupun guru. Yang ketiga, kehidupan di dalam keluarga menjadi tenang dan harmonis. Menghormati orang tua dan guru. Adapun dalil tentang menghormati orang lebih besar daripada kita, yaitu orang tua maupun guru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Yang artinya itu, bukanlah daripada golongan kami mereka yang tidak menyayangi anak-anak dan tidak menghormati orang tua. Orang tua kita semua sangat besar jasanya bagi anak. Seorang ibu telah mengandung anaknya selama 9 bulan dengan mempertaruhkan nyawanya. Seorang ibu melahirkan anaknya, seorang ayah juga telah berjuang keras untuk mencari rezeki. Ya, tentunya yang halal. Rezeki itu untuk membiayai hidup keluarga. Ayah dan ibu sangat menyayangi anaknya dengan tulus dan ikhlas. Begitu juga guru, besar jasanya bagi kita semua. Guru telah mengajarkan ilmu, pengetahuan kepada kita semua. Awalnya kita tidak mengerti tentang sesuatu. Karena belajar dengan guru, antum jadi mengerti banyak hal. Antum mempunyai pengetahuan. Ya, karena itu sebagai anak muslim, antum harus selalu menghormati dan mematuhi orang tua maupun guru. Hormat artinya berperilaku sopan. Patuh artinya taat atau menurut. Hormat dan patuh merupakan perilaku terpuji. Anak muslim harus sopan atau hormat kepada orang tua dan guru. Anak muslim juga harus taat kepada orang tua maupun guru. Maka daripada itu, Ustadz harapkan kepada Ananda semuanya harus mempraktekkan apa yang Ustadz jelaskan pada kali ini di kehidupan sehari-hari kita semuanya. Sekarang kita memasuki pembelajaran tentang amanah, yang berarti yaitu dapat dipercaya. Amanah merupakan salah satu sifat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu yang telah diterimanya kepada umat manusia. Dalam menyampaikan wahyu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun menambah, mengurangi, apalagi mengganti. Nabi Muhammad menyampaikan semua kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkhianat kepada Allah sekalipun nyawa taruhannya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga hanya takut kepada Allah, pencipta seluruh jasad, raga, semuanya yang ada di dunia maupun di akhirat nanti. Dalil tentang amanah yaitu tertera di dalam Al-Quran yang berada di surat Al-Ahzab ayat 39 yang berbunyi, alladzina yuballighuna risalatillahi wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yang artinya itu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada Allah saja dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah.
dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Itulah dalil tentang amanah. Ustaz harapkan kepada ananda semuanya bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan ini dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita semuanya yaitu umat Islam, antum harus bisa meneladani sifat amanah. Nabi Muhammad SAW, apa contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari Ustaz? Nah, ini Ustaz berikan contoh. Yang pertama yaitu murid mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua yaitu anak mengerjakan tugas dari guru. Dan begitu juga orang tua, kalau kita disuruh maka kita harus cepat mengerjakannya. Jangan membantah, apalagi tidak mengerjakan apa yang disuruhnya. Saat guru menjelaskan pelajaran, murid harus mendengarkan secara seksama, tidak bermain-main dan tidak bercanda. Hal tersebut merupakan contoh sikap amanah seorang pelajar yang teladan. Murid mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, merupakan bakti seorang pelajar yang memiliki sifat amanah. Jujur. Dalil Al-Quran tentang kejujuran yang tertera di dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Ananda Ustaz semuanya yang Ustaz banggakan dan Ustaz selalu mendoakan kebaikan kepada antum semuanya. Adapun jujur merupakan perilaku terpuji. Ya Nanda Ustaz semuanya, perilaku jujur ada dua, yaitu berkata jujur dan bertindak jujur. Berkata jujur artinya berkata sesuai kenyataan. Anak jujur tidak akan berkata bohong atau tidak berkata dengan fakta. Bertindak jujur artinya bertindak dengan benar. Anak jujur tidak akan curang. Sebagai anak muslim, antum harus berkata dan bertindak jujur. Anak jujur disayang Allah, anak jujur dipercaya oleh guru dan teman dan orang lain semuanya. Ustadz, apa itu contoh sifat jujur? Ini yang pertama Ustadz berikan. Mengatakan alasan yang sebenarnya jika terlambat masuk kelas. Apalagi Ustadz? Nih yang kedua, membayar jumlah uang sesuai dengan yang dibeli saat jajan. Yang ketiga, mengembalikan kelebihan uang kembalian saat jajan. Yang keempat yaitu menepati janji dengan teman, guru ataupun orang tua. Yang kelima, tidak mencontek saat ulangan atau ujian. Nah, Ustadz harapkan kepada ananda semuanya bersikaplah dengan jujur, dan semoga dengan jujur itu Allah Subhanahu wa taala menambah kebaikan kita semuanya dan memudahkan urusan-urusan kita semua dan menggapai ridhonya dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sifat santun dan menghargai teman. Adapun sikap santun merupakan perilaku seorang yang halus budi bahasa dan tingkah lakunya juga. Contoh perilaku santun dan menghargai teman. Yang pertama yaitu berbicara sopan dan tidak berteriak. Yang kedua, mengucapkan terima kasih setelah ditolong atau diberi sesuatu. Yang ketiga, bersikap ramah pada teman atau orang lain. Yang keempat, meminta maaf jika bersalah. Yang terakhir yaitu yang kelima, tidak mengganggu teman atau orang lain.
Adapun pembelajaran kita tadi yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, jujur, amanah, dan santun dan menghargai teman. Apa yang Ustaz jelaskan tadi, semoga kita semuanya bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mencintai anak-anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha pasti memiliki perilaku terpuji. Ya, di antaranya yang Ustadz sebutkan tadi, yaitu jujur, amanah, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, serta santun dan menghargai teman. Sebagai anak muslim, antum harus membiasakan. Nah, Ananda Ustadz yang soleh, adapun contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yaitu yang pertama, tidak membantah perkataan dan perintah kedua orang tua maupun guru. Yang kedua, tidak berdusta atau tidak berbohong kepada orang tua ataupun guru. Yang ketiga, mengindahkan nasihat dan perintah kedua orang tua dan begitu juga guru. Yang keempat, membantu serta meringankan setiap urusan orang tua dengan ikhlas. Yang terakhir yaitu yang kelima, menjunjung tinggi harga diri dan martabat orang tua. Ananda Ustaz semuanya yang Ustaz banggakan dan Ustaz sayangi. Adapun manfaat hormat dan patuh kepada orang tua ataupun guru yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu menjadi anak yang disayang dan diperhatikan oleh orang tua. Yang kedua, memenuhi tuntutan dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua ataupun guru. Yang ketiga, kehidupan di dalam keluarga menjadi tenang dan harmonis. Alhamdulillah ya, tidak terasa sudah berakhir pembelajaran kita pada kali ini, dan semoga kita selalu semangat dan selalu istiqomah. Dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.